Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat teman-teman semua. Apa kabar? Merdeka. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan saya yang terdahulu. Mungkin dulu satu profesi dengan saya, yaitu sebagai marketing otomotif. Mereka banyak yang tanya kepada saya. Dan di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman semua, kenapa Mas Ari sekarang sudah off atau berhenti dari dunia marketing, khususnya jasa pelayanan kredit, motor, mobil, dan lain-lain. Bahkan Mas Ari sendiri sudah punya perusahaan sendiri, perusahaan pelayanan yang sudah pernah bekerja sama dengan leasing dan bank. Dan sudah begitu mereka melihat usaha saya itu sangat bisa dibilang lancar ya. Yaitu mungkin ada beberapa teman ataupun banyak sih sampai hari ini pun banyak customer dulu yang masih menghubungi saya untuk minta dibantu pengadaan unit, entah itu dengan cara cash maupun nyicil ya. Nah, ini saya jelaskan kepada teman-teman. Dan kenapa Mas Ari kok langsung begitu berhenti dari dunia otomotif pelayanan kredit itu, langsung bergabung di sebuah komunitas yang namanya Sahabat Karib. Nah ini guys, ini Sahabat Karib ya. Baik, akan saya jelaskan ke teman-teman semua, karena setiap orang punya hak, punya mindset, punya pendirian masing-masing ya. Saya sangat menghormati apa yang selama ini Anda lakukan, Anda kerjakan, itu hak Anda sendiri. Akan tetapi jika teman-teman banyak yang tanya seperti itu, akan saya jelaskan sedikit ya. Mohon maaf saya nggak menggurui Anda semua, tapi ini memang apa yang saya alami. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wasilah buat kehidupan saya, khususnya keluarga saya, anak-anak saya, istri saya. Juga semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jadi begini teman-teman ya, sebelumnya memang saya sudah hampir kurang 15 atau 20 tahun saya bekerja dari marketing apapun lah yang bisa kita jual. Yang penting menurut saya saat itu halal. Menurut saya saat itu tidak merugikan orang lain. Bahkan saya sendiri sudah sempat mendirikan sebuah perusahaan pelayanan jasa kredit. Yaitu ini contohnya surat perizinan saya waktu saya punya usaha yang namanya Ari Motor Solution. Ini sudah mempunyai SIUP, TDP, juga surat izin Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ya. Nah, ini juga ada daftar TDP-nya juga ada. Nah, ini ya. Ini juga langsung dari pemerintah setempat. Di sini kenapa saya tutup usaha ini? Ya mohon maaf sebelumnya, mungkin saya dulu tidak tahu bagaimana usaha saya ini berkah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya meyakini bahwa usaha saya itu sebenarnya seperti apa yang Pak Ustadz pernah cerita ke saya, bahwa pekerjaan saya itu memang gimana ya, di dalam Al-Quran, kita orang muslim ya, di dalam Al-Quran bahwa pekerjaan saya ini bertentangan dengan hukum Allah. Itulah alasan saya kenapa saya harus berhenti total. Selain itu juga, sebelum berhenti total, sebelum saya menerima masukan dari Pak Ustadz, saya beranggapan kalau saya berhenti dari usaha ini, istri dan anak saya mau makan apa? Padahal Allah sendiri sudah menyiapkan wadah rezeki buat kita semua. Tapi mungkin dengan jalan itulah yang saya belum ketahui. Jadi teman-teman begini teman-teman, kenapa saya saat itu bisa langsung berhenti? Karena begini, pekerjaan dan hasil saya itu seperti yang Pak Ustadz sampaikan ke saya, bertentangan dengan hukum Allah. Dan di situ saya dalam hati sempat bertanya-tanya, bertentangan yang bagaimana? Nah, beliau menjawab
Karena ini melanggar daripada hukum Islam yang ada di Al-Quran. Seperti itu dijelaskan bahwa pekerjaan saya ini saat itu itu tidak ada berkah menurut saya, karena sesuai yang ada di surat Al-Baqarah bahwa pekerjaan ini ada unsur ribanya. Mungkin mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi saya tetap belajar kepada siapapun yang tanya, yang memberi masukan kepada saya, akan saya ambil secara positif. Dan di situ sudah dijelaskan bahwa pekerjaan saya itu melanggar hukum Allah sendiri karena riba. Menurut saya, setelah saya dijelaskan dan disampaikan, bahkan saya dibukakan di sebuah hadis atau ayat, di situ jelas bahwa Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan memerangi pelaku riba. Bahkan kita sebagai pelaku riba dianggap mengajak perang sama Allah dan Rasulnya, ya. Itulah teman-teman. Kadang saat itu saya sempat hampir tidak percaya, mungkin tidak percaya karena saya belum tahu apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz. Setelah saya kaji dalam-dalam, setelah saya buka sedikit-sedikit, saya belajar, akhirnya tahu bahwa jelas ternyata riba itu ngeri banget. Salah satu hukum yang terringan untuk pelaku riba itu seperti halnya kita berzina dengan ibu kandung sendiri. Auzubillah min dzalik. Mungkin ya ini hanya berbagi saja, ini berbagi pengalaman. Saya sudah menjalankan ini puluhan tahun, bertahun-tahun. Apa yang saya dapatkan bukan sebuah ketenangan, bukan segalanya saat itu memang kita mau beli apa, punya apa bisa. Akan tetapi jelas bahwa hasil apa yang saya dapatkan diambil perlahan-lahan sama Allah. Bahkan kehidupan saya dienolkan. Semuanya terjual, semuanya habis. Itu yang saya alami. Dan di sini saya menjawab dari pertanyaan teman-teman, kenapa berhenti? Itulah alasan saya. Itulah sudah menjadi niat saya. Alhamdulillah ketika itu saya bangkrut dari usaha saya. Bahkan kalau bisa dibilang customer saya sudah ribuan orang. Bahkan di lingkup dari tempat tinggal saya ini, itu mayoritas 90% customer saya satu kakak, satu keluarga itu bisa ngambil 2-3 kali unit. Bayangkan. Sedangkan di sini ribuan kakak, teman-teman. Nah, ada pengalaman sedikit seperti ini. Dalam usaha saya dulu, itu kita langsung bekerja sama dengan leasing dan bank. Ya. Karena kepercayaan terhadap usaha saya terhadap leasing dan bank, sehingga mudah untuk proses, sehingga mudah sekali untuk mengasihi orang. Tapi tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya, saya menjerat orang tersebut sebenarnya. Satu contoh ini, Pak Ari, saya butuh motor, Pak. Saya minta tolong. Karena ini saya mau buat pakai alat untuk kerja saya, untuk transportasi saya. Banyak orang yang datang ke saya minta tolong untuk pengajuan unit untuk bekerja. Dalam hati saya menilai baik dan orangnya itu saya bisa artinya kita dimintai tolong, teman-teman. Tapi tidak tahu yang namanya orang, karakter dan sifatnya beda-beda. Bahkan ada suami istri datang ke rumah, Pak Ari, saya minta tolong, Pak, saya butuh kendaraan buat kerja. Dengan seperti itu hati saya selalu terbuka. Saya buka, saya kasih itu motor. Cuman saya saat itu bilang, mohon dijaga soal angsuran dan cicilannya 1, 2, 3 kali, 4, maksimal 6 kali angsuran di awal, jangan sampai terlambat. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Mereka tidak bayar, larinya ke saya.
karena leasing dan bank percaya dengan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika konsumen itu tidak membayar, saya harus membayar di bank dan leasing itu. Karena itu tanggung jawab saya, karena sedangkan bank dan leasing pun itu taunya saya. Karena sudah MOU kerjasama. Coba bayangkan teman-teman. Satu customer ngambil motor, contohnya motor nyicil ke saya. Satu motor angsurannya mungkin anggap saja 1 juta per bulan. Kalau dia tidak membayar angsuran yang sesuai saya anjurkan 1, 2, 3 bulan di awal, mohon dibayar dengan baik. Ternyata mereka tidak mau bayar dengan berbagai macam alasan. Apa imbasnya? Saya yang harus membayar leasing. Itu 1 orang teman-teman, 1 orang ya, 1 orang. Coba dalam 3 bulan atau 1 bulan ada 3 orang, masing-masing angsurannya 1 juta. Apakah 1 bulan itu 3 juta saya harus bayar? Berapa yang harus menjadi tanggung jawab saya dalam 1 bulan itu? Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya singkat cerita, perusahaan saya bangkrut. Ya, kembali lagi ke riba tadi teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana itu riba saat itu. Niat saya bantu orang, niat saya menolong orang, tapi di belakang kita tidak tahu. Itulah ketika saya jatuh, ada mungkin seseorang datang ke saya menawarkan peluang bisnis bersama sahabat karib. Nah, ketika beliau datang menawarkan peluang usaha ini, saat itu saya kondisi ambruk usaha saya. Saya sudah bangkrut, nggak punya apa-apa, semuanya kejual. Itulah riba teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih belum percaya, belum yakin, silahkan tanya Pak Ustadz yang tahu mungkin tentang itu. Nah, dan satu hal lagi, bahwa tidak ada sebuah ketenangan di sana. Kita sibuk melayani orang sana sini, bahkan sampai lupa sama yang Maha Kuasa. Waktu kita lebih mementingkan apa yang di lapangan daripada urusan terhadap Allah sendiri. Nah, begitu saya bergabung di sahabat karib ini, saya merasakan sebuah nikmat yang luar biasa. Merasakan itu saya anggap sebagai masukan positif untuk saya. Tapi dengan saat itu memang memulainya dari nol, karena saya bangkrut. Tapi saya mendapatkan hikmahnya, teman. Tahap demi tahap, akhirnya saya memahami memang apa yang saya lakukan selama ini benar-benar tidak berkah menurut saya. Menurut saya betul-betul tidak berkah. Alhamdulillahnya, begitu saya bangkrut, saya menanggung hutang puluhan juta teman-teman. Bayangkan, udah bangkrut, nanggung hutang puluhan juta. Ya, karena apa? Punya fasilitas apa, tapi semuanya nyicil, semuanya kredit. Dan otak kita diporsir terus untuk membayar yang bukan tanggung jawab kita sebenarnya, untuk membayar orang lain yang lakukan, kita yang kena imbas. Ya, ini sedikit cerita saja, karena ini setiap manusia punya jalan yang berbeda-beda. Memang sih banyak masyarakat sini yang tahu saya, hampir semuanya hampir kenal dengan saya.
melihat kondisi saya seperti ini pun mereka ya namanya manusia yang pernah sering komunikasi, sekarang sudah ini bukan bukan nggak masalah buat saya, tapi itu membuat saya semakin terpacu. Dan saya kenapa harus serius di komunitas ini, karena visi misinya luar biasa, mengajak umat untuk terbebas dari hutang riba. Sedangkan saya dulu pelaku riba, menjerat orang, iming-iming kepada mereka, tapi apa yang mereka rasakan, itulah dampaknya sebuah riba, teman-teman. Dan kenapa saya harus bergabung sahabat karib? Alhamdulillahnya ketika saya sudah ambruk dan saya harus berdiri lagi, harus berusaha bangkit lagi, karena saya punya tanggung jawab keluarga dan saya harus menghidupi anak istri saya. Apapun harus saya lakukan, tapi tidak mau lagi dengan cara seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah, banyak orang di luar sana, menurut saya Allah memberikan rezeki dari mana saja, bukan harus sebagai pekerjaan yang saya dulu. Waktu demi waktu saya jalankan usaha bersama, bisnis bersama sahabat karib ini. Alhamdulillah, hutang-hutang saya mulai ini terbayar. Mulai ini misi saya. Memang saat ini mereka melihat Mas Ari sudah dapat apa, bisnis atau masuk di komunitas sahabat karib itu. Saya dapat nikmat, saya bisa introspeksi diri. Seperti itu, teman-teman. Memang bagi mereka mungkin ya kaget lah, bisa dibilang kaget. Kenapa pernah punya usaha seperti itu lancar lah kalau bilang lancar. Tapi apa yang terjadi? Allah Maha tahu, teman-teman. Alhamdulillah, ini saya sangat merasa yakin bahwa sahabat karib ini betul-betul amanah sekali, membantu banyak orang, mengajak semua orang bisa lunas hutang, bisa punya bisa mewujudkan impian. Di antaranya mungkin orang yang pengen punya motor, nggak harus kredit. Mungkin banyak orang yang punya impian punya mobil, keluarga, di sini bisa. Pengen punya rumah, nggak harus maksa kredit. Insya Allah bersama sahabat karib ini bisa. Tapi apakah siap untuk berproses? Ya kita harus berproses, teman-teman. Itulah jawaban saya, sedikit jawaban saya kepada pertanyaan teman-teman, baik dari WA, baik dari Facebook. Kenapa Mas Ari sudah punya usaha sebegitu dahsyatnya tiba-tiba ambiuk, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba Mas Ari nganggur? Nah itu, teman-teman ya. Ini sebagai jawaban saya kenapa saya harus banyak-banyak untuk sharing pada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tahu dan mau belajar, kita sama-sama belajar. Memang masyarakat Indonesia ini saya rasa semuanya, hampir semua kena masalah riba itu. Punya motor harus maksa kredit, pengen mobil harus maksa nyicil, pengen rumah harus maksa seperti itu, teman-teman. Sedangkan kalau lihat kondisi saat ini, gaji di luar sana nggak bisa menutupi dari kebutuhan dan keinginan kita semua. Akhirnya apa? Dengan cara riba itulah dia maksakan diri, pengen wujudkan impian tapi maksa dengan cara itu, teman-teman. Nah, semoga sharing ini bagi yang mau mengambil positif, terima kasih. Bagi yang belum bisa menerima apa yang dengan jawaban saya ini, mohon maaf, karena semua adalah pilihan kita, teman-teman ya. Itu saya sangat terima kasih sekali teman-teman masih peduli
masih ingat sama saya, masih ingin menganggap saya saudara. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua terhindar dari urusan riba. Seperti kalau kita tahu, riba itu bukan hanya di muslim saja yang melarang, semua agama melarang. Itulah. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata saya, jawaban saya ini kurang baik terhadap teman-teman. Saya mohon maaf sekali. Ini kita berbagi untuk hal yang positif. Oke, sekian dari saya. Salam semangat, sukses selalu, tetap semangat, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.